Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Iya. Nah, pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita itu berdoa. Ibu persilahkan ketua kelas untuk pimpin doa, maju ke depan. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk mengawali pembelajaran kita biar semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan berdiri semua. Nanti ibu yang pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu ngecek kehadiran. Ibu cek kehadirannya ya. Rizky hadir? Muhammad Hafiz? Hadir. Monica? Hadir. Repa? Hadir. Rahma? Hadir. Rama? Hadir. Livia? Hadir. Terus Via Amanda? Hadir. Abdil? Galang? Hadir. Iya, hadir semua ternyata. Hari ini kita akan masuk materi. Kalian tahu tidak yang namanya sebuah benda? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya atau membaca cerita sebuah apa itu benda hidup dan benda mati. Ya, ada juga disebut dengan benda atau non benda. Nah,
Nanti kalian akan mengklasifikasikan ini benda hidup, ini benda tak hidup. Terus ibu nanti akan juga menyebutkan bagaimana sifat fisik sebuah benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus juga nanti ada ibu buatkan sebuah tabel. Tabel itu kalian isi biar kalian tahu apa gunanya benda yang mempunyai ciri dan juga yang tidak mempunyai ciri khusus. Terus di dalam pembelajaran ini juga nanti kita akan mengukur sebuah benda itu dengan alat ukur. Ada alat ukur nanti ibu sudah bawa bendanya, bagaimana itu alat ukur kita gunakan dalam macam-macam benda. Apakah benda hidup itu bisa diukur atau benda tidak hidup itu bisa diukur. Nah, sekarang itu adalah beberapa tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Nanti juga ada dalam pembelajaran kita mengiringi bagaimana sebuah musik berirama, ya, sebuah musik berirama. Itu tujuan pembelajaran kita nanti ya. Jadi terus kalian pernah tidak melihat benda tidak hanya di sekitar, di ruangan ini? Di ruangan ini, benda. Ada yang namanya benda hidup dan tak hidup. Nah, itu ada. Salah satunya nanti kita lihat di ruangan. Tidak usah jauh ya, tidak usah kita keluar ruangan. Kita bisa di dalam ruangan. Itu salah satu juga pembelajaran kita nanti. Nah, nanti kalian akan ibu beritahukan benda yang mempunyai fisik, mempunyai warna, mempunyai bentuk. Nah, di dalam pembelajaran nanti. Kalau dalam kehidupan kita selalu menemukan hal yang seperti itu, baik itu benda hidupnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan juga benda tak hidupnya tidak usah jauh di ruangan kita. Ada yang namanya kursi, meja, dan itu bisa diukur melalui alat ukur yang kita gunakan nanti. Alat rumah tangga juga, misalnya seperti ember. Ember, kalau kita bunyikan, dia akan berbunyi irama tidak bernada. Contohnya kayak ibu tepukan tangan. Misalnya, itu salah satu contoh nada yang tidak berirama. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan materinya secara lebih luas lagi. Apa sih aneka benda-benda itu? Aneka benda-benda itu ada yang namanya makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Ya, ada 3. Jadi manusia itu tumbuh dengan bergerak. Sama juga hewan, tumbuhan juga bergerak. Mempunyai nafas, memerlukan
makan dan minum. Kalau dia benda mati atau benda tak hidup, contohnya di dalam ruangan kelas kita ada kursi, meja, buku, tempat pensil. Nah, hal itu ternyata bisa diukur menggunakan alat pengukur. Jadi benda mati itu tidak hanya tidak bisa digunakan, tapi bisa digunakan. Nah, itu ada dua ya. Ibu akan jelaskan yang masalah makhluk hidup dulu. Makhluk hidup itu contohnya seperti manusia. Manusia itu dari dia lahir, dia akan tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Itu adanya pertumbuhan makhluk hidup karena dia memerlukan makanan dan minuman, dan juga dia memerlukan oksigen untuk bernapas. Nah, itu makhluk hidup ya. Contohnya kalau makhluk hidup yang Ibu contohnya seperti kalian itu salah satu contoh makhluk hidup ya, manusia seperti Ibu. Ibu manusia. Ibu sebesar ini karena adanya pertumbuhan. Adanya pertumbuhan dari bayi sampai dewasa. Sekarang makhluk hidup yang lainnya, binatang atau hewan misalnya. Binatang atau hewan juga sama. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Juga mulai dia pertumbuhannya mulai dari kecil hingga juga dewasa. Karena apa? Dia juga memerlukan makan, minum, dan juga bernapas. Nah, sama kan halnya, termasuk juga makhluk hidup. Terus tumbuhan itu ada yang cara bertumbuhnya itu mulai biji. Tahu kan biji? Dia akan tumbuh ke atas, akarnya pun membanyak, memanjang, melebar, tergantung tumbuhan yang. Terus ada juga yang tumbuhan yang daunnya kecil, daunnya besar, ya. Itu termasuk tumbuhan yang bermacam-macam. Benda tak hidup, kita lihat di sekitar rumah kita misalnya. Ada benda mati itu, contohnya kalau Ibu ambil contohnya ember. Ember itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur karena dia benda mati. Benda hidup pun bisa diukur. Contohnya tinggi manusia itu berapa, alat ukurnya apa. Benda mati, contohnya kayak Ibu bilang tadi seperti ember. Kalau kita balik, ember gitu kalau kita tepukan di bagian bawah, dia akan menghasilkan bunyi, tetapi tidak berirama. Kalau makhluk hidup, dia akan menghasilkan bunyi seperti tepukan tangan, tapi tidak ada nada, tapi berirama. Ya. Terus Ibu akan mengasihkan contoh. Misalnya, tadi kan Ibu bilang ada yang namanya makhluk hidup. Salah satu cara untuk mengukur makhluk hidup itu menggunakan yang namanya meteran saku. Ini namanya meteran saku, ya, meteran saku. Kalau benda matinya
Juga bisa menggunakan meteran saku. Contohnya kita mengukur sebuah meja, kursi, dan juga alat musik. Contohnya alat musik seperti ini. Ini alat musiknya salah satu alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu tidak berirama, cuman cukup satu. Nah, tidak ada bunyi lain kan? Ini salah satu namanya alat musik ritmis. Sekarang ini penggaris. Penggaris ini hanya ada berapa senti? 30 senti untuk mengukur benda yang kecil. Contohnya seperti buku, pensil, itu salah satunya. Terus ada juga ini namanya meteran pita. Meteran pita ini untuk mengukur makhluk hidup. Contohnya di tukang jahit, kalau kita bikin baju pasti tukang jahit mengukur badan kita, tangan kita, pasti diukur menggunakan yang namanya penggaris, yang namanya meteran pita. Ya, ini meteran pita namanya. Nah, beda kan sama yang tadi meteran roll. Nah, terus ini ada lagi. Ini itu apa, Bu? Ini namanya meteran roll. Iya. Meteran roll ini digunakan salah satunya untuk mengukur sebuah bangunan. Yang kedua untuk mengukur luasnya tanah. Yang namanya meteran roll ini sangat panjang. Ya. Terus dari yang Ibu sampaikan ini tadi beberapa benda, ini benda yang ada di sekitar kita ini adalah salah satu contoh benda yang ada di sekitar kita. Jadi alat yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu perlihatkan tadi itu adalah benda yang dapat kita ukur makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Iya. Nah, jadi sekarang kita melihat bagian sebuah makhluk hidup dan tidak hidup. Kita menonton sebuah video. Ini adalah salah satu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tolong disimak ya videonya, kita lihat bermacam aneka benda-benda di sekitar tempat kita tinggal. Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang.
cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Panas api unggun bukan termasuk benda. Minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu bukan termasuk benda. Ember termasuk benda. Es termasuk benda. Balon termasuk benda. Suara bukan termasuk benda. Radio termasuk benda. Hewan termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti pada gambar terdapat lemari, ban, kursi, dan buku. Semuanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola berbentuk bulat. Rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Dompet berbentuk segi empat. Jam berbentuk segitiga. Figura berbentuk segi empat. Batu berbentuk tidak beraturan. Papan catur berbentuk segi empat. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Tempat pensil memiliki warna biru. Gelas memiliki warna abu-abu. Tinta memiliki warna ungu. Pensil memiliki warna jingga dan ungu. Penghapus memiliki warna jingga dan abu-abu. Selanjutnya, bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Benda. Jenis benda. 1. Benda hidup. 2. Benda mati. Sifat fisik benda. 1. Ukuran. 2. Warna. 3. Bentuk. Ciri-ciri. 1. Mempunyai massa. 2. Menempati ruang. Berikutnya, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, meteran pita, meteran roll, meteran saku. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan
perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Misalnya, meter pada alat ukur meteran dan milimeter pada alat ukur jangka korong. Sekarang tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Misalnya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Selanjutnya, ayo berlatih bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Cara mengukur menggunakan penggaris adalah kita letakkan ujung benda pada angka 0. Lalu kita lihat ujung yang lainnya berada di angka berapa. Mari kita coba. Menghapus. Ujung sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 3. Maka panjang penghapus 3 cm. Krayon warna hijau. Ujung krayon sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 7. Maka panjang krayon 7 cm. Krayon warna biru. Ujung krayon sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 10. Maka panjang krayon 10 cm. Pensil. Ujung pensil sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 6. Maka panjang pensil 6 cm. Spidol. Ujung spidol sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 12. Maka panjang spidol 12 cm. Ballpoint. Ujung ballpoint sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 11. Maka panjang ballpoint adalah 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle, tamborin, maracas, kastanya, konga. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Kemudian, ikutilah pola irama berikut ini. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita bernyanyi lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kalian bisa mengiringinya menggunakan tepukan tangan.
teman-teman. Cukup sekian Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang aneka benda. Sudah menyimak semua videonya? Ya. Sekarang dari video ini tadi ada yang ingin ditanyakan? Iya, Monik, silahkan mau bertanya apa? Mobil termasuk benda hidup? Apakah mobil termasuk benda hidup? Mobil bukan termasuk benda hidup. Karena mobil itu tidak bisa bergerak. Mobil, kalau dia bergerak, manusia yang menggerakkannya. Mobil juga bisa diukur. Nah, mempunyai warna, mempunyai apalagi massa. Tapi mobil itu adalah termasuk benda tidak hidup. Kalau dia berjalan, manusialah yang menggerakkannya. Ya, Monik ya? Sekarang, siapa lagi yang mau bertanya? Rizky? Suatu benda dapat diukur? Apakah suatu benda dapat diukur? Bagaimana benda itu diukur atau tidak? Benda mati, benda hidup, semuanya dapat diukur. Dengan apa? Alat ukur yang berbeda. Misalnya, benda hidup seperti manusia diukur menggunakan alat ukur saku. Berapa sih tinggi anak umur 9 tahun? Diukur dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu adalah makhluk hidup. Manusia bisa diukur dengan meteran saku. Manusia juga bisa diukur dengan meteran pita. Kalau manusia itu mengukur sebuah badan, dia membuat baju, celana, diukur dengan badan. Kalau benda mati itu bisa diukur. Contohnya meja menggunakan alat ukur saku, kursi, pensil tadi menggunakan alat ukur apa tadi? Kalau pensil, alat ukur apa? Alat ukur penggaris, buku juga menggunakan penggaris juga bisa, tempat pensil menggunakan penggaris juga bisa. Nah, itu baik itu yang namanya benda mati maupun benda hidup, semuanya bisa diukur. Tergantung alat ukur apa yang nantinya digunakan. Dan juga benda hidup dan benda mati pun bisa mengeluarkan irama walaupun tidak mempunyai nada. Kita tepukan meja misalnya, kita tepukan tangan misalnya, mempunyai irama tetapi tidak bernada. Ya Rizky ya? Jadi baik itu benda hidup maupun benda mati bisa diukur. Sekarang siapa lagi mau bertanya? Ayo angkat tangan. Ya, Galang. Bagaimana sifat fisik benda? Tadi sudah ada di video. Sifat fisik benda salah satunya ukuran, warna, apa satunya lagi tadi? Ayo. Bentuk. Jadi kalau ukuran itu ada yang misalnya contohnya tadi seperti figura. Apa lagi tadi? Figura, bola. Kalau itu berbentuk. Kalau dia warna apa? Warna ada macam-macam, ada merah, hitam, hijau, putih. Ya. Ukuran juga ada bermacam-macam, ada 5 cm, 10 cm, 8 cm. Ada 3 sih. Nah.
Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ya, si Abdil. Ciri-ciri benda hidup. Bernafas. Apa lagi? Makan, kata temannya. Minum. Apa lagi? Bergerak dan memerlukan oksigen itu salah satunya untuk bernapas. Iya. Nah, sekarang sudah jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, Ibu bagikan tugas kelompoknya. Nih. Jadi bukan bagikan tugas kelompok ini, kalian kerjakan sama-sama di setiap kelompok. Silahkan kerjakan, itu buka lembarannya. Kerjakan apa yang sudah kalian lihat di video tadi. Ya, namanya anggota kelompok tulis, nama ketua, nama kelompoknya, misalnya kelompok 1 tulis ini kelompok 1, ini ketua kelompoknya misalnya kamu, nama anggotanya. Ya, ini nanti tulis kelompoknya. Ini kelompok 2, nanti angka 2 di sini ya. Ini ketua kelompoknya misalnya si Monika, namanya sini kan. Terus nama anggotanya di bawah sini. 1, 2, 3, 4 nama anggotanya. Ya. Jadi kerjasama. Misalnya ada yang menjawab lembar ini, misalnya. Ada yang menjawab. Iya, seperti contohnya tadi. Dilihat ini ukurnya kan dari iya, anggotanya semua. Jadi yang 4 orang lagi nih. Kamu kan namanya sudah 4 orang lagi nih teman-teman. Ini kan tadi dihitung dari nah, dia tulis di sini berapa nanti hasilnya. Iya. Ini nanti dilihat. Nah. Iya. Hah? Ini nggak usah lagi nama kamu sini, nama temannya ke bawah kayak gitu aja, kayak bawah ya, dihapus dulu. Atau ini kan ada 2 ini ada 2, ini pakai ini. Nah, jadi namamu nggak usah lagi nanti di sini, tulisnya ke bawah kayak gitu. Nih, dijawab jenisnya tadi apa, fisiknya apa, ciri-cirinya apa. Tadi kan ada. Ini menulisnya ke bawah kayak gini, ganti sama ini. Jadi iya di sini nih, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, benda bukan benda, lihat dari gambar di sini. Ini nanti dipraktekkan, misalnya tangan 5, tangan 2, tangan 5, tangan 2, tangan 5, tangan 2. Iya. Mana Ibu lihat? Iya. Ini kan gambarnya. Yang mana benda, yang mana bukan benda. Ini sampai dihafal. Nanti maju depan. Ini yang dulu. Ada sudah tadi. Nah,
Ya, nggak ada. Nanti habis yang nulisnya. Habis nanti nulisnya. Gimana? Mana ibu lihat? Harusnya Bukan, misalnya panas ini satu, api di sini satu, ini satu. Panas, api. Oh iya, benar deh ini. Nah, apalagi nomor 2 nanti ditirukan. Hah? Iya, di atas lagi sini. Ini termasuk benda tidak? Yang bukan benda. tidak. Ya, kalau tidak, kalau tidak kan tidak benda, berarti sini adalah bukan benda. Dari gambar ini yang mana yang bukan benda, tulis di sini. Benda yang mana? Bukan benda itu kan makhluk tidak hidup. Ini jawab, ini nanti kita praktekkan. Ini kan tadi ada jenisnya apa, jenis benda itu apa, sifat fisiknya apa. Kan tadi sudah ibu tayangkan tadi di video. Jenisnya tadi apa? Kan ibu sudah suruh ibu tadi tuh memperhatikan videonya. Ya, jawab dulu. Mana? Ya. Nggak usah dibulat. Kayak gini aja. Ya, kayak gitu aja. Kalau sudah dikumpul kayak gini, jawab yang lain lagi. Ini sudah. Ya. Ini lagi. Tadi ingat enggak? Tadi waktu videonya ini kan ada tadi waktu videonya. Ya. Ada videonya tadi yang ditayangkan. Jenis ini jenisnya apa, sifat fisiknya apa, cirinya apa. Tadi kan ada jenis, sifat, dan cirinya di dalam sebuah benda. Ya, dalam benda tadi kan ada videonya ditayangkan tadi. Itu benda. Kenapa? Tergantung gambarnya di sini. Yang benda ada berapa, yang bukan benda ada berapa. Tergantung gambar di sini. Ya. Jenisnya ada 2 tadi, sifat fisiknya ada 3 tadi kan sudah ditayangkan tadi di video. Ciri-cirinya apa? Ya, diingat dulu. Jenis benda. Benda mati. Ya, benda mati dan benda jenisnya itu yang kayak kamu sebutkan tadi. 1 bendanya, jenisnya itu ini ada 2 benda. Bu, ini dipraktekin. Nanti
Nanti dipraktekkan. Ini benda hidup, benda tak hidup. Benda hidup, benda tak hidup. Ini ada 2 jenis tadi. Ayo. Ada berapa? Ada apa tadi sebutnya? Ya. Ini dia satu. Mana? Kenapa? Oh iya. Nah, ini sudah benar. Satunya apa? Ayo, diingat dulu. Memiliki uang, memiliki tempat haji. Uang dan tempat beda. Sama. Beda bacanya. Ya, deh. Ini jenisnya. Fisik. Apa? Sifat fisik. Benda mati dan benda hidup. Benda hidup dan benda mati. Iya, benar. Mana Ibu lihat? Nanti Ya. benda hidup dan benda mati. Benda hidup dan benda mati. Apa? Mau ditanyakan apa lagi? Ini nggak bu? Bukan. Jenisnya kan tadi ada 2 jenisnya. Jenis benda. Ini jenis benda, ini ada 2. Kursi. Bukan, itu namanya macam-macam benda. Kalau meja, kursi itu termasuk benda apa tadi? Nah, itu. Iya, ada kan ada 2 ini. Benda hidup, Ini termasuk apa? Benda apa? benda mati. Ini benda, iya tulis, benda mati. Ini enggak di sini, sama di sini. Ini benda iya benar. Jadi ini dicoret. Nah, itu adalah contohnya. Benda hidup bu? Terus, ayo. Terus apa lagi? Ayo ibu, ini ada tanda. Ini nanti kita praktekkan menggunakan tepukan tangan. Ini sifat fisiknya ada 3 sifatnya tadi. Ayo, apa tadi sifat ini? Memiliki masa. Benar. Ya. Ayo, di tengah lagi, satu lagi. Ada. Ayo, yang kelompok sini. Ada 3 sifat fisiknya tadi. Mau Ibu sebutkan tadi tuh. Waktu Ibu menjelaskan materi sama di videonya tadi ada 3 sifat fisik. Contohnya apa? Fisiknya. Apa tadi sifat fisiknya? Contohnya apa? Memiliki warna, ukuran, apa? Yuk. Terus ukuran, warna, ukuran, apa lagi? Sudah? Bentuk Oh, sifat fisiknya lagi nih. Ayo, sifat fisiknya ada 3 tadi. bernapas. Kalau bernapas itu adalah benda hidup seperti binatang, hewan, tumbuhan. Sifat fisiknya, ayo, apa? Sifat fisiknya ada 3 tadi. Yang ada tadi gambar bola, tadi ada gambar apa itu sebutannya apa? Memiliki. Yuk, satu lagi. Ayo, satu lagi. Apa?
Dipraktik juga. Iya. Lagi ukuran, warna, apa satu lagi? Bentuk. Iya, bentuk. Benar kata Afrika tuh kata temannya benar tuh. Memiliki bentuk. Sudah? Mana ibu lihat? Coba ibu lihat mana? Nah ibu lihat. Ini nanti kita praktekkan bentukannya. Apa? Ini lagi pada dimaksud. Nah, ada ciri-cirinya lagi yang belum. Ayo, ciri-cirinya ada 2. Apa tadi? Ciri-cirinya? Ada 2 tadi. Yuk, diingat dulu. Apa? Ayo. Apa ciri-cirinya? Apa? Ayo. Apa ciri-cirinya? Apa? Nah. Satu. Apa cirinya? Satu. Iya. Tulis. Iya. Satunya apa? Apa satunya? Sudah? Kita tunggu kelompok temannya lagi. Satu lagi. Sudah, Bu. Iya, sudah. Memiliki ruang. Iya, benar. Kita ini kalian Apa itu jawabannya? Memiliki ruang. Nama ketuanya. Lebel. sudah semua? Sudah. Kalau sudah, maju ke depan. Kelompok 1 dulu, sebelah sini kelompok 1. Ayo 5 orang kelompok 1 untuk memberitahu atau menjawab hasil dari diskusinya. Yuk, silakan berdiri. Semuanya. Di depan situ. Ya. Cukup. Nih. Geser kalau kena geser. Ya. Ini hasilnya mana? Diperlihatkan seperti ini. Ini hasilnya. Terus dibuka lagi. Ini hasilnya. Lembaran belakangnya lagi. Iya, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Nah, sudah. Sekarang kelompok 2. Ini tinggal di dulu. Ini jadi bawah. Ya, yuk. Yang di tengah temannya yang ya. Perlihatkan hasil diskusinya. Simpan ke belakang. Iya. Nah, diperlihatkan seperti ini. Nah, terus ganti.
Terus iya. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang itulah hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Jadi, yang namanya benda itu ada yang hidup dan ada yang mati. Ibu akan periksa di kelompok 1 dulu. Ini adalah hasil dari kerja kelompok 1 mengukur sebuah benda. Benar ya, ini mengukur sebuah benda. Terus yang kedua, ada benda, ada yang namanya jenis, sifat, dan ciri. Jenisnya ada 2, sifat fisiknya 3, dan cirinya ada 2. Benar ya? Yang ketiga, ada yang gambar mana yang benda hidup dan mana yang benda mati. Ini juga benar. Jadi kelompok 1 jawabannya benar semua. Ibu periksa di kelompok 2. Nih. Ada ini. Jawaban mengukur benda juga benar kelompok 2. Ada terus benda yang mempunyai jenis, fisik, dan ciri. Benar juga ya. Ada benda yang digambar ini, ada yang namanya benda dan non benda, atau benda hidup dan benda mati. Benar juga ya. Itu beberapa contoh tentang aneka benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan ini, pola ini dengan tepukan tangan sesuai dengan pola 1, pola 2, pola 3. Mari kita mencoba pola 1, coba biar bersama-sama. Nah, kelompok 1 bersama-sama juga. Kita lihat pola 1, hitungan 1 sampai 3, mulai lihat gambar menepukkan, bagaimana menepukkan tangan. Ibu hitung ya. Semuanya. 1, 2, 3. Terus. Lihat gambar. Lihat gambar. Tepukan pola 2. Terus. Lihat tepukan pola gambar. Nah, itu adalah nada yang tidak berirama tetapi mempunyai bunyi. Bisa ya? Nah, sekarang biar kita tambah lebih semangat, Ibu mengajak kalian bagaimana tepukan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Iya. Nah, itu biar kita tambah semangat dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Jadi yang namanya aneka benda-benda di sekitar kita itu
baik itu benda hidup maupun benda mati, itu mempunyai semua ukuran, warna, bentuk, dan juga ada memiliki massa dan ruang. Nah, jadi kita tuh tidak usah terlalu jauh. Misalnya contoh makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan juga hewan atau binatang. Jadi dari 3 tumbuhan itu, dari 3 makhluk hidup itu, mereka mempunyai ciri khusus, ciri-ciri untuk mereka hidup. Ada yang kalian bilang tadi, pertama bernapas, ada bergerak, makan, minum, memerlukan oksigen untuk bernapas. Tumbuhan juga memerlukan oksigen supaya apa? Supaya dia hidup, subur, dan menghasilkan buah yang banyak. Misalnya contohnya pohon buah. Jadi mempunyai juga ciri-ciri yang berbeda-beda. Kalau benda mati kalau di ruangan contohnya kursi, meja, buku, penghapus, pensil, ada semua. Dan benda itu dapat diukur. Dengan benda yang hidup dan tak hidup itu juga mempunyai irama yang bernada. Ya, irama yang bernada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Setelah itu ada juga seperti tumbuhan itu kan dia tumbuh tidak seperti manusia dan hewan. Dia kalau dia tumbuh mempunyai akar yang banyak, panjang, subur, apalagi kalau kita memberi asupan air. Misalnya kita siram setiap hari, beri pupuk supaya dia subur, sama halnya dengan manusia. Manusia itu kalau dia memerlukan makanan dan minuman yang cukup, dia akan berkembang dan tumbuh lebih dewasa. Nah, jadi harus memerlukan energi. Ya, benda-benda di sekitar kita pun harus memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada tadi yang alat ukurnya yang namanya apa? Ada yang namanya penggaris, meteran roll, meteran saku, meteran pita. Itu yang digunakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu menanyakan, dalam selama pembelajaran ini tadi, kalian menemukan kesulitan atau tidak? Menemukan kesulitan? Menemukan kesulitan? Tidak, ya, bagus. Terus, apa itu namanya? Ada yang belum bisa dipahami? Jelas semua? Ya, terus kalau Ibu suruh nanti pembelajaran berikutnya menyebutkan aneka benda-benda hidup dan tak hidup, bisa? Bisa. Nah, karena pembelajaran hari ini kita sudah menemukan hal-hal yang menarik, tidak hanya di tempat yang jauh, di sekolah pun kita menemukan hal yang menarik. Contohnya, oh saya baru tahu Bu, ternyata manusia itu bisa diukur. Bukan hanya benda yang bisa diukur, tapi manusia juga bisa diukur. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, biar nantinya kita lebih semangat lagi dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu tangan ke atas. Bisa berdiri semua? Bisa. Iya. Ibu hitung mulai 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang.
tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berputar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi depan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Berkat Dialah kita masih diberi kesehatan, masih bisa bergerak, masih bisa bernapas. Makanya kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita ini dapat diterima dengan baik. Sekarang ketua kelas maju ke depan, pimpin doa kembali untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ayo. Seperti tadi. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Menurut berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Iya, kembali ke tempat duduknya sekarang.